Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Kinasi, NPM 5019005. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang model-model pengembangan kurikulum. A. Model pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar untuk membawa siswa ke perubahan yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan itu telah menjadi pola diri siswa. Pemilihan model pengembangan kurikulum bukan hanya didasarkan pada kelebihan dan kebaikannya, tetapi juga didasarkan pada sistem pendidikan dan hasil yang digunakan. Pun macam-macam model pengembangan kurikulum, yaitu 1. Model Glabe-Taylor. Model pengembangan yang dikemukakan oleh Taylor pada 1949 diajukan berdasarkan pada beberapa permasalahan yang mengarah pada langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum. 2. Model Taba atau Inverted Model merupakan modifikasi dari model Taylor. Modifikasi tersebut penekanannya terhadap peran guru. 3. Model Oliva, yaitu suatu model kurikulum yang bersifat simple, komprehensif, dan sistematik. 4. Model Dickey-Wheeler. Wheeler sendiri mempunyai argumen terhadap pengembangan kurikulum dapat menggunakan lingkar proses yang setiap elemennya saling berhubungan dan saling berkaitan. Model Dickey-Wheeler. Wheeler sendiri mempunyai argumen tersendiri untuk pengembangan kurikulum yang dapat menggunakan proses setiap elemennya yang saling berhubungan dan saling bergantung. 5. Model Aldrey dan Howard Nicol. Mereka menitik beratkan pada pendekatan pengembangan kurikulum yang rasional, khususnya kebutuhan untuk kurikulum baru yang muncul dari adanya perubahan situasi. 6. Dekler-Walker berpendapat bahwa pengembangan kurikulum tidak mengikuti pendekatan yang telah ditentukan dari urutan yang rasional. 7. Malcolm Skilbeck, seorang direktur pusat pengembangan kurikulum Australia, mengembangkan suatu interaksi alternatif atau model dinamis bagi suatu interaksi yang mencakup proses. Model pengembangan kurikulum tematik integratif. Tematik integratif merupakan salah satu yang dianjurkan dalam implikasi kurikulum 2013 atau K13 pada semua jenjang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar atau SD sampai tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Proses kurikulum. 8. Model administratif. Pengembangan kurikulum model ini
disebut juga dengan istilah dari atas ke bawah atau top down. Artinya, pengembangan kurikulum ini dibuat dari awal, ide awal itu dibuat oleh pejabat tinggi, pejabat tingkat atas. Yang kesembilan, model grassroots merupakan model pengembangan kurikulum yang dilakukan dari arus bawah. Pengembangan kurikulum ini berada di tangan staf pengajar sebagai pelaksana pada sebuah sekolah atau beberapa sekolah sekaligus. 10. Model demonstrasi, yaitu upaya inovasi yang berskala kecil yang selanjutnya digunakan dalam skala yang luas. Utama tematik integratif adalah kegiatan pembelajaran antara guru dan peserta didik lebih fokus kepada proses daripada ke produk, memberikan kesempatan luas pada peserta didik untuk belajar secara konstekstual, dan juga dapat mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan kemandirian para peserta didik. Itulah materi tentang model pengembangan kurikulum yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.